Shalom, pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan. Di saat ini saya akan memberkati saudara-saudara semua dengan firman Tuhan, karena dengan firman Tuhan kehidupan kita semakin dikuatkan, apalagi dalam memaknai dan menghayati minggu sengsara Yesus. Oleh karena itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, firman yang hidup, di saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami sangat yakin dan percaya bahwa lewat kebenaran firman, iman kami semakin dikuatkan. Kami semakin mengerti tentang Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Iya, pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, pada saat ini bagian firman Tuhan bagi kita sekalian untuk kita merenungkannya terambil dari Markus. Jadi menurut Markus pasal 14 pada ayatnya yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Demikianlah jauh bunyi firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa pada saat Yesus mengambil cawan, Alkitab katakan cawan mengucap syukur dan memberikannya kepada semua murid-muridnya, di mana mereka semua minum dari cawan yang sama. Apa maksud dari bagian ini? Ayat ini Bapak Ibu Kelapo Sukacita yang diberkati melambangkan adanya satu persekutuan Yesus. Persekutuan dengan Yesus. Yesus telah memberikannya kepada mereka semua. Walaupun kita tahu ada di antara mereka pada saat itu yang hendak mengkhianati Yesus, tetapi Yesus terus menunjukkan kasih-Nya kepada mereka. Alkitab katakan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Artinya ketika mereka minum dari cawan itu berarti cawan yang sama, minuman yang sama. Yesus ada bersama dengan murid-murid dalam persekutuan yang sama, dengan tidak membeda-bedakan. Tetapi mereka adalah satu. Meskipun di dalam semua itu ada pengkhianatan, tetapi Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Bukti kasih Yesus yang sangat luar biasa. Dan ketika mereka boleh minum bersama dari cawan itu, mereka akan ingat dan mengenang Yesus selalu. Sebagai manusia kita pun demikian. Pengkhianatan itu sering terjadi kita lakukan. Kepada siapa saja. Pengkhianatan itu kita lakukan, baik terhadap istri, suami, dan kepada siapa saja. Tetapi ketika orang yang percaya kepada Yesus, ketika mengalami hal itu, dia akan tidak takut lagi. Dia tidak merasakan kecewa lagi. Dia tidak merasakan putus asa lagi. Ingat pemirsa, ketika Yesus minum bersama dengan murid-muridnya, pada saat itu dalam cawan bersama, dalam persekutuan yang ada, Yesus tetap menunjukkan kasih-Nya. Bukti kasih Yesus itu sangat luar biasa. Kendati pun dia harus menghadapi semua itu, karena Yesus tahu bahwa tiba waktunya dia akan pergi meninggalkan para muridnya. Bapak Ibu pemirsa Kelapos yang diberkati Tuhan, semoga dalam menghayati minggu-minggu sengsara Yesus ini, biarlah kehidupan kita seperti Yesus. Meskipun dalam persekutuan itu ada yang mengkhianati kita, kita tetap dapat untuk menunjukkan bukti kasih itu kepada semua orang. Kita dapat melakukan itu karena kita menghidupi firman. Kita ada di dalam Tuhan. Kita terus mendapat kekuatan dari Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap mampu untuk menghadapinya. Cawan itu melambangkan persekutuan. Oleh sebab itu kita juga dapat menunjukkan persekutuan kasih di dalam Yesus. Karena ketika kita ada dan kita minum bersama lewat perjamuan kudus dalam satu kesatuan, itu bukti bahwa cinta kasih Tuhan dalam hidup kita melalui pengorbanannya yang begitu luar biasa. Pemirsa Kelapo Sukacita yang diberkati Tuhan, semoga firman Tuhan ini dapat menguatkan iman dan percaya kita. Tuhan menolong kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah melalui Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan begitu mengasihi kami dalam menghayati minggu-minggu sengsara. Di firman Tuhan di saat ini dapat menguatkan iman percaya kami, bahwa dengan persekutuan dengan Yesus, bahwa hidup kami akan diberkati. Yesus telah membuktikan dan menunjukkan kasih-Nya itu melalui pengorbanannya bagi hidup kami semua. Oleh sebab itu ya Tuhan, firman Tuhan ini kami percaya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mampu mengerti dan mengalami firman Tuhan ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.